Trump pertanyakan apakah Amerika Serikat harus berkontribusi pada NATO. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia tidak yakin apakah Amerika Serikat harus memberikan dana kepada NATO. Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat melindungi anggota aliansi lainnya, tetapi anggota NATO tidak melindungi kita. Saya tidak yakin kita harus mengeluarkan uang, tetapi kita tentu harus membantu mereka, kata Trump kepada wartawan. Trump, seperti Presiden Amerika Serikat lainnya, telah lama meminta anggota NATO untuk membelanjakan lebih banyak produk domestik bruto untuk pertahanan. Selama bertahun-tahun, targetnya adalah 2% dari PDB. Trump mengatakan presentase itu harus dinaikkan menjadi 5%, tingkat yang belum pernah dicapai oleh anggota aliansi manapun, termasuk Amerika Serikat. Bagaimana pendapat anggota NATO terkait hal tersebut? Kanselir Jerman Olaf Scholz telah menolak tuntutan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump agar Jerman dan sekutu NATO lainnya meningkatkan anggaran pertahanan hingga setidaknya 5% dari produk domestik bruto. 5% akan lebih dari 200 miliar euro atau setara 204 miliar dolar per tahun. Anggaran federal bahkan tidak mencapai 500 miliar euro, kata Scholz. Di acara kampanye di kota Brilev, Jerman Barat. Itu hanya mungkin terjadi dengan kenaikan pajak besar-besaran atau pemotongan besar-besaran pada banyak hal yang penting bagi kita. Tegasnya, Jerman baru mencapai target NATO saat ini sebesar 2% dari PDB tahun lalu. Pertama kalinya mencapai sejak berakhirnya Perang Dingin. Dan Scholz berjanji bahwa negaranya akan mempertahankan level tersebut. Saya jamin bahwa kami akan terus membelanjakan 2% dari hasil ekonomi kami untuk pertahanan. Siapapun yang mengatakan itu bukan jalan keluar yang tepat, juga harus mengatakan dari mana uang tambahan itu akan berasal. Dalam pidatonya yang terkenal, Zeitenwatch, titik balik bersejarah di Parlemen Jerman pada bulan Februari 2022, tepat setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, Scholz mengumumkan dana khusus sebesar 1 miliar euro untuk angkatan bersenjata Jerman yang kekurangan dana dan perlengkapan yang dikenal dengan Bundeswehr. Tetapi pengeluaran pertahanan Jerman tetap dibatasi oleh situasi anggaran yang ketat dan aturan konstitusional yang ketat mengenai pengeluaran defisit. Meskipun demikian, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius bertentangan dengan Scholz dengan mengatakan bahwa pengeluaran militer harus ditingkatkan. Meningkatkan kemampuan perang Bundeswehr dalam beberapa tahun mendatang merupakan prioritas utama saat ini. Berbeda dengan Kanselir Jerman, beberapa tokoh-tokoh penting NATO lainnya juga telah menyatakan dukungannya diam-diam terhadap saran Trump, meskipun 5% mungkin tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Dalam wawancara dengan surat kabar Inggris Financial Times yang diterbitkan pada hari Senin, Menteri Pertahanan Polandia, Władysław Kosiniak-Kamysz, mengatakan tuntutan Trump merupakan peringatan penting bagi anggota NATO. Dia tidak boleh dikritik karena menetapkan target yang sangat ambisius, karena jika tidak, akan ada beberapa negara yang akan terus mempercepat apakah pengeluaran lebih banyak benar-benar diperlukan. Polandia merupakan penyumbang terbesar NATO dalam hal pengeluaran pertahanan relatif yang mengalokasikan sekitar 4,2% dari PDB untuk militernya pada tahun 2024. Suatu angka yang ingin ditingkatkan Warsawa menjadi 4,7% pada tahun 2026. Amerika Serikat sendiri hanya menghabiskan sekitar 3,37% dari PDB untuk pertahanan. Kontributor utama lainnya termasuk negara Baltik Estonia 3,43%, Latvia 3,15%, Lituania 2,85% dan Finlandia 2,41%. Yang seperti Polandia berbatasan dengan Rusia, daerah kantong Rusia, Kaliningrad atau sekutu Rusia, Belarus. Menurut kalian gimana tuh guys? Apabila Amerika benar-benar menarik diri dari NATO, apakah NATO masih bisa bertahan tanpa Amerika? Atau apakah Amerika mampu bertahan tanpa NATO? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.